ingin mempunyai G-Class, Defender, dan juga Jeep Wrangler, halo guys, balik lagi sama gua Rainer. Ya, sebelah gua sudah ada mobil kontroversial ya. Dari namanya, ini iCar apa iCour ya, gue juga nggak tahu. Tapi gue panggilnya iCar aja. Ya, sudah ada iCar V23. Kebetulan mobil ini sangat baru aja di launch di Indonesia. Dan baru juga delivery ya kepada the first 23 owners. Nah, gue mau share dikit nih, gue udah menggunakan mobil ini selama seminggu. Gue daily usage, setiap hari gue pakai. Gue mau share dikit hal-hal yang gue suka dan juga hal-hal yang perlu diimprove dari iCar. Kira-kira apa aja? Yuk kita OTW. Di sebelah gua ini sudah ada iCar V23 yang tipe IWD ya, all wheel drive. Mobil ini sudah full elektrik, bisa dilihat dari plat nomornya, sudah ada biru-birunya. Dan kita dari desainnya, ini boxy design ya, khas SUV zaman sekarang yang lagi hits nih. Bentuknya boxy. Which is leading to my first point, hal yang gue suka adalah desainnya. Ini kok gue ngeliat ya, ini mobil ini 3-in-1. Jadi tidak cuma kopi 3-in-1, tapi mobil pun bisa 3-in-1. Kalau kalian mimpi-mimpi one day ingin mempunyai G-Class, Defender, dan juga Jeep Wrangler, ya itulah, tahu sendiri kan. Nah, kalian bisa mendapatkan 3 mobil itu di dalam satu mobil ini. Jadi 3-in-1, nggak usah nunggu-nunggu nanti. Kalau gue udah punya duit mau beli ini, nggak usah. Ini harga udah lebih affordable, langsung bisa dapetin langsung 3 mobil di dalam satu mobil. Keren. Depannya mirip Jeep Wrangler ya, kita bisa lihat nih lampunya bulat. Ini tuh lebih ke retro modern design. Retro desainnya dapat banget. Kalau kalian bisa bayangin G-Class atau Jeep Wrangler, itu kan lampu depannya bulat tuh. Ini juga bulat juga. Desain sampingnya juga boxy, retro futuristic. Tapi kalau sampingnya itu lebih mengusung desain Wrangler dan Defender digabungin. Karena fendernya tuh yang sampai keluar itu mirip sekali dengan Jeep Wrangler. Mungkin terinspirasi ya, bukan copycat ya, terinspirasi dari Jeep Wrangler. Dan bagian belakangnya ini kayak boxy-boxynya Land Rover Defender. Keren banget, jujur gue suka banget. Velgnya 21 inci, single tone color. Ground clearance-nya di 210 mm. Dan belakangnya ini unik nih. Belakangnya tuh mirip sekali atau terinspirasi again dari Mercedes-Benz G-Class. Lampu belakangnya ya di bawah gitu. Keren banget. Ada kotaknya juga. Nah, lucunya nih ada kotak ya, ada stiker iCar Born to Play. Dan third brake light-nya itu ada kotak di tengah-tengahnya tuh. Jadi kalau kalian ngerem di malam hari kelihatan tuh third brake light-nya. Keren banget. Overall, desain mobil ini sangat unik, sangat catchy, sangat retro, futuristic, retro modern. Gue suka banget. Tidak hanya eksteriornya, interiornya pun juga sangat unik. Kita bisa lihat boxy desainnya itu kental di sini. Screen-nya sudah 15,8 inci, sudah gede ya, kayak laptop 15 inci. Dan juga di sini ada kelihatan Born to Play. Ada V23 juga, airbag-nya di sini sudah soft touch ya leather. Tapi yang gue suka nih kontur di sini nih. Kontur di sini tuh kayak kontur aspal, kayak rough gitu ya. Jadi ini mengingat gua kepada aspal, jadi ini lebih rugged, membuat mobil ini lebih rugged. Ada juga Easter egg gambar iCar V23 di sini. Setirnya seperti ini, tuas transmisinya juga ini very convenience ya di sini. Tinggal park, mundur, maju semua di sini. Dan yang gua suka juga adalah hard button-nya masih ada di sini. Kontrolan AC, volume, drive mode, AC, semua lampu hazard semua ada di sini. Ada drive mode di sini. Animasi sangat keren. Ada individual, eco, comfort, sport, slippery. Ini animatornya nih canggih nih, kayak ambil dari Hollywood gitu ya.
gitu. Jadi overall desain dari mobil ini itu sangat unik. Nggak cuman itu, tetapi mobil ini juga banyak plug and play aksesoris seperti bisa tambah layar speedometer di sini. Ini juga ada logo aux ya, aux 1, aux 2. Ini tuh buat kalau kita pasang aksesoris lampu di luar. Jadi embedded bisa mengaktifkan lampu aksesorisnya dari sini buttonnya gitu. Keren. Itu adalah desain dari mobil ini yang membuat gue suka. Hal yang kedua yang gue suka dari mobil ini adalah seating positionnya. Yes, gue suka banget karena ini sangat commanding ya. Kita bisa lihat kacanya kotak-kotak besar, duduknya juga tinggi. Kita bisa ngelihat ujung hoodnya dan juga blind spotnya sangat minim. Jadi kalau memang perempuan atau memang early adapter drivers gitu yang masih bingung nyetir di jalan sempit atau kayak di kota Jakarta, ini gampang. Jadi nyetirnya membuat mobil ini lebih gampang gitu. Kalau gue lihat ini tuh seating positionnya mirip sekali dengan Mercedes-Benz G-Class. Commanding ya, kotak-kotak, duduknya tinggi, dashboardnya juga pendek, jadi enak buat nyetir. Dan juga bangkunya sudah full electronic automated. Nih gue tunjukin ya, tangan gue nggak pegang apa-apa, bisa turun sendiri tuh, turun sendiri kan, nah, bisa maju sendiri, nah maju tuh. Bisa naik juga. Tuh, naik. Otomatis, bos. Oh. Ya, dibantu dengan rekan saya. Tapi ya ini udah otomatis juga ya. Tuh maju mundur, kanan atas recline semua udah otomatis. Ya, jadi overall mengendarai mobil ini jadi sangat mudah untuk beginner ya. Hal ketiga yang gue suka dari mobil ini adalah comfort dari iCar V23 ini. Comfort meaning gue duduk di belakang ya, bukan untuk suspensinya. Tapi nanti gue bakal jelasin suspensinya lebih dalam lagi. Nah untuk duduk belakang sini, yes ini sangat comfortable. Bangkunya 2+2. Jadi kalau kalian punya badan lumayan besar seperti gue ini, jadi ini ngerangkul, jadi enak. Legroom juga besar, footroom juga ada, headroom karena boxy juga enak. Kita kalau duduk di sini in a long drive itu enak. Tangan bisa nyandar di sini. Habis itu kacanya besar-besar, jadi nggak claustrophobic. Overall sih ini sangat comfortable. Gak cuman itu, tapi kualitas dari mobil ini juga top notch ya. Ini leathernya sangat halus. Habis itu juga quality-nya ini sangat sturdy banget. Plastiknya juga plastik kerasnya juga sturdy. Stitching putihnya ini attention to detailnya ada. Sampai di sini tuh ada gambar iCar V23 di sini. Banyak kayak Easter egg yang lucu di mobil ini gitu ya. Itu aja dari comfortnya ya. Yuk kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, yang keempat adalah practicality dari mobil ini yang bagus. Kita bisa lihat di sini bagasinya ya so-so lah ya. Memang karena mobil ini boxy, jadi bagian atasnya ini bisa mengakomodir lebih banyak space, tapi bawahnya ini base-nya tinggi, tapi ada secret compartment di bawahnya. Tuh, keren kan? Ada secret compartment. Jadi kalian bisa ngumpetin barang-barang yang berharga kalau lagi road trip. Gak cuma itu, ada banyak kompartemen-kompartemen juga di samping mobil ini. Seperti ada safety box-nya di situ. Tuh, luar biasa. Buat ngumpetin barang lagi, di samping juga ada. Tapi gak hanya itu. Kalau kalian perlu space yang lebih besar lagi, ayo kesini. Ini mekanisme yang sangat unik. Ini mirip sekali dengan Ultraseat-nya Honda. Kita bisa buka di sini. Aduh. Nah, ini kalau bangku sini dan bangku sini dibuka, ini road bike masuk ini. Jadi kalau family yang suka road bike, Brompton semuanya pasti bisa masuk ke sini. Kalau kurang lagi, kalau kalian mau kayak orang Amerika atau orang Eropa sana suka kayak gitu, bisa kita bikin rata lantai. Membuat mobil ini lebih besar lagi space-nya. Bawa koper, buat overlanding, satu family semua bisa masuk. Nice. Hal kelima yang gue suka dari mobil ini adalah UI-nya atau user interface. Meskipun iCar ini adalah brand China, tetapi UI-nya ini berbeda, tidak sama seperti brand-brand China yang lain, yang template ya, seperti itu aja UI-nya. Kita bisa dari font-nya, dari warnanya, dari easy to use-nya nih. Kita bisa lihat ada car setting, langsung bisa kelihatan semua tuh. Font-nya juga bagus. Jadi display energy, light, intelligent drive assist, gampang. Menunya juga langsung kelihatan tuh, game mode, radio, Apple CarPlay, Bluetooth, ada off-road dashboard-nya juga nih. Wah, bisa langsung kelihatan. Kalau kalian cinta off-road, bisa kalian data statistiknya semua ada di sini gitu. Volume, AC tuh. Wah, very easy. The UI is ya bagus gitu. Dan juga ini fluid sekali. Tuh,
Kalau kita sen, ada kelihatan kita ngesen, kasih lampu sen, high beam, wah pokoknya sangat fluid, nice. Kamera 360-nya juga lengkap. Additional nih yang gue suka, kuncinya. Jadi kunci dari mobil ini tuh ada 2 sebenarnya. Ada yang key fob seperti ini, ada juga yang kartu. Tapi yang kartu tinggal di rumah, gue lupa bawa, sorry ya. Jadi yang gue suka tuh ini sebenarnya. Kalau kita lihat nih, sebenarnya kuncinya cuman kotak biasa, ada iCar-nya di sini. Tapi yang gue suka banget adalah bodinya. Ini kayak plastik transparan bening. Gue keinget dari awal era 2000-an, dimana dulu Game Boy Color juga banyak ya bodinya seperti ini ya. Gitu. Jadi gue keinget ini kayak, early 2000s lagi. Ini small detail but nice touch. Nah, sekarang kita udah OTW bareng iCar V23. Gue mau share dikit mengenai driving impression dari mobil ini. Ya, bukan hal positif, bukan hal negatif. Ini gue cuma mau highlight aja. Yes, overall mobil ini sangat commanding ya. Early driver, beginner driver, atau maupun gue yang suka commanding, ini enak karena visibilitasnya sangat baik. Tidak ada blind spot, dan juga ada kamera untuk membantu kita ngelihat blind spot kita, kamera kanan maupun kamera kiri. Steering feel enteng, very friendly, gas pedal juga enteng, akurat juga steering feel-nya. Tetapi yang gue mau highlight adalah efisiensi daya listrik mobil ini. Kalau gue pakai daily, ini gue lihat MID, datanya ini di 17,7 kWh per 100 km. Nah itu ada driving aid-nya, membuat kita fokus ke jalanan. Mobil ini udah full ADAS ya, ada cruise control, bisa ngerem sendiri, rear cross traffic alert, blind spot warning, lane keeping sih semua sudah komplit gitu. Nah, yang gue mau highlight adalah efisiensi daya listrik dari mobil ini. Karena mobil ini boxy, layaknya seperti Jimny, G-Class, Wrangler gitu. Jadi kalau kita high speed, ini tuh berisik, angin dari luar, suara angin tuh masuk. Ya normal, karena memang bentuknya desainnya boxy ya, jadi tidak aerodynamic gitu. Nah, membuat mobil ini juga karena desain yang boxy, jadi lebih boros gitu. Kalau kita lihat data penggunaan gue sehari-hari, ini di 17,7 kWh per 100 km. Kalau kita bagi dan kalikan dengan kapasitas baterai, meaning mobil ini mempunyai range di 460 km-an. Dengan claim range mereka dari iCar itu di 501 km CLTC gitu. Memang tidak jauh-jauh banget ya, tetapi ya lumayan, beda 40-50 km ya kerasa juga gitu. Mungkin karena berkat dari IWD dan juga boxy design yang membuat mobil ini lebih less aerodynamic, membuat mobil ini lebih nggak bisa fulfill dari claim range-nya gitu. Tapi overall nyetir sih masih enak banget, apalagi kalau kita off-road dan juga overlanding, ini visibilitas top banget. Hal yang pertama yang menurut gua harus diimprove di mobil ini adalah akses ke dalam mobilnya. Kita bisa lihat ada side step di sini. Jujur design wise ini membuat mobilnya lebih keker lagi, lebih keren lagi. Tapi membuat kita lebih susah masuk ke dalam mobilnya. Ini contoh gue peragain. Ini kalau gue masuk, kita ada pilihan one step apa two step untuk memasuki mobilnya. Kalau kita two step, naik dulu, baru masuk. Oke, bisa, tapi memang lebih lama aja. Tapi kalau mau one step, gue peragain lagi. Masuk. Nah, pas gue mau masuk, kaki gue kena side stepnya. Kalau side stepnya di keadaan kotor, sana gue ikut kotor juga. Jadi ya mungkin bisa di fix untuk problem ini. Hal lain yang perlu diimprove dari mobil ini adalah mungkin gelap di interiornya. Kayak gue sekarang duduk di belakang, gue merasa gelap. Kenapa? Karena tidak ada panoramic sunroof dan juga kaca belakang ini tutup, jadi gelap. Ditambah interior colornya warna hitam, ceilingnya warna hitam, semuanya warna hitam. Tapi memang si kaca ini yang besar membantu sih. Tapi overall gue masih merasa duduk di belakang sini itu gelap. Selain gelap, kabin interiornya menurut gue SUV tuh harus bisa muat banyak, apalagi 5 orang ya. Karena dimensi mobil ini juga cukup lebar, bisa mengakomodir 5 orang. Tetapi di bagian baris kedua mobil ini tuh seating formationnya itu di 2+2. Jadi kalau kalian cuma 4 orang ini nyaman, 2 orang di belakang. Tapi kalau kalian berlima, bawa anak satu kecil apa satu orang dewasa, ini tidak nyaman karena ada cekungan 2 di sini membuat tengahnya ini nonjol ya, atas sama bawahnya. Jadi ini kurang nyaman untuk orang kelima. Padahal mobil ini besar, bisa mengakomodir gampang untuk 5 orang.
Nah, sekarang gue udah disupirin sama rekan kita. Nih rekan kita nih. Nah, ini rekan kita nih kebetulan. Nah, setir yang bener ya rekan ya. Ya, sekarang gue udah disupirin. Gue mau bahas hal yang bisa diimprove di mobil ini apalagi, yaitu suspensinya. Anehnya, mobil ini tuh karakteristik set suspensinya tuh stiff. Tetapi kalau kita ketemu sambungan jalan yang kurang rapi atau polisi tidur, nah tuh kita bisa lihat kan rada bumpy mobilnya. Recoil itu bisa 2-3 kali, jadi kalau kita ngehajar bantingan 2-3 kali baru stop gitu. Ya jadi gue juga bingung ya, ini krisis identitas, stiff atau bumpy. Tuh kan kita bisa lihat kan barusan. Nah itu sih yang perlu diimprove dari mobil ini. Oke guys, jadi untuk kesimpulan dari iCar V23 ini, mobil ini tuh lebih ke emotional dibanding logical ya. Kalau kalian suka overlanding, mempunyai mobil yang unik, one of a kind, stand out desainnya, ya ini cocok sekali. Apalagi mobil itu bisa di customize. Banyak sekali aksesoris modular yang bisa plug and play langsung ke dalam mobil ini. Both exterior dan juga interior. Jadi kalau kalian mau suka modif, mau bikin modification yang one of a kind, itu bisa banget di mobil ini. Untuk harganya yang Pro Plus itu di 789 juta rupiah, yang baru delivery 23 orang pertama. Untuk tipe ini, varian ini yang non Pro Plus IWD, sampai detik ini kita syuting belum dirilis harganya berapa. Kira-kira berapa? Tulis deh di kolom komentar yang cocok. Tapi kalau kita lihat 789 juta rupiah, Defender 4M, Wrangler 2M, G-Class udah 6M, 12M. Ini hanya 789 juta rupiah. Pas kan harganya kan? Tapi sayangnya memang bukan apple to apple. Ya mobil ini terinspirasi dari 3 mobil itu. Jadi kalau kalian pengen cobain 3 mobil itu tapi belum ada budgetnya, bisa pakai mobil ini dulu atau cobain mobil ini dulu. Oke itu aja guys. Gue Rinsa Karadi pamit. Bye bye. Ayo kita OTW dulu yuk.